Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7? Alhamdulillah, hari ini kita sudah memulai KBM pertama secara daring untuk pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi. Apa ya teks deskripsi? Ketika kita berbicara teks deskripsi, maka akan berkaitan erat dengan yang namanya objek. Objek adalah sesuatu yang bisa kita amati atau kita gambarkan. Nah, di dalam teks deskripsi ada berbagai macam objek yang bisa kita gambarkan, lalu kita tulis menjadi sebuah teks deskripsi. Sebagai contoh, ini ada satu objek pegunungan yang bisa kalian buat menjadi teks deskripsi. Ataupun misalnya sekolah. Nah, sekolah ini juga bisa menjadi salah satu objek dari teks deskripsi. Selanjutnya, nah, ini ada beberapa objek dari teks deskripsi. Jadi ketika kalian bingung mau membuat deskripsi, kalian bisa menggunakan kelima objek ini sebagai bahan untuk membuat teks deskripsi. Yang pertama ada alam. Alam itu cakupannya sangat luas. Bisa lautan, pantai, pegunungan, atau tempat wisata lainnya. Kalau kalian misalnya pernah jalan-jalan ke Tangkuban Perahu misalnya, kalian bisa mendeskripsikan Tangkuban Perahu. Atau kalian pernah jalan-jalan ke Pantai Ancol. Nah, bisa kalian juga gambarkan bagaimana sih kondisi di Pantai Ancol, bagaimana pantainya, lalu ada wahana apa saja di dalam Pantai Ancol. Seperti itu ya. Yang kedua ada tokoh. Ini bisa kalian ambil dari misalnya tokoh pahlawan di Indonesia atau presiden atau mantan-mantan presiden yang sudah berjasa bagi Indonesia atau teman sebangku kalian, teman dekat kalian. Ini juga bisa. Yang ketiga hewan. Kalau kalian misalnya punya hewan kesayangan, hewan peliharaan kesayangan, kayak kucing misalnya, itu boleh juga kalian jadikan objek sebagai bahan untuk membuat teks deskripsi. Yang keempat ada benda. Benda ini banyak ya contohnya. Misalnya kalian punya sepeda, kalian mau menjadikan sepeda kalian sebagai objek, boleh. Tas kesayangan, boleh misalnya. Ataupun lingkungan sekolah. Nah, ketika kalian kemarin MPLS, kalian sudah pernah datang ke Gamel, bisa kalian jadikan Gamel Akhlak sebagai objek. Ataupun misalnya mau buat deskripsi tentang sekolah SD saya, boleh misalnya SDN Sepanjang Jaya 1, misalnya SDIT Torik bin Ziyad. Nah, itu juga boleh kalian jadikan sebagai objek. Lanjut ya. Kenapa sih diberi nama teks deskripsi? Jadi awal mulanya teks deskripsi itu berasal dari bahasa serapan Inggris, yaitu description, yang kemudian diturunkan menjadi kata kerja to describe, yang jika diartikan adalah menggambarkan. Dari kata to describe yang diartikan sebagai kata menggambar ini menjadi kata kunci dari teks deskripsi, bahwa ketika kita mendengar teks deskripsi artinya adalah menggambarkan. Karena ada berbagai macam teks ya, nanti supaya kalian gak bingung, kalian harus tahu kata kuncinya. Nah, kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan. Kita lanjut. Maka jika disimpulkan, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi secara jelas. Tadi ya sudah bisa gambarkan objek seperti apa, atau kalian mau menggambarkan tempat atau peristiwa yang sedang terjadi secara jelas. Misal saya mau membuat deskripsi tentang Gamel Akhlak, boleh. Misal, saya bersekolah di SMP IT Gamel Akhlak. SMP IT Gamel Akhlak terletak di Jalan Bambu Kuning nomor 25 Rawalumbu, Bekasi. Gamel Akhlak terdiri dari 2 lantai utama yang digunakan sebagai tempat belajar. Di Gamel Akhlak banyak sekali fasilitas yang diberikan. Salah satunya terdapat aula, lapangan,
perpustakaan, dan juga laboratorium IPA. Di Gamel Akhlak, saya mempunyai banyak teman yang sangat baik. Teman-teman saya adalah teman-teman perempuan dalam satu kelas. Nah, itu misalnya contoh teks deskripsi tentang SMPIT Gamel Akhlak. Lanjut ya. Nah, gimana ya teks deskripsi kita bisa dikatakan teks yang baik? Nah, deskripsi yang baik adalah mampu membuat pembaca seolah-olah ikut melihat atau merasakan terhadap objek atau peristiwa yang kalian tulis. Jadi, deskripsi kalian berhasil ketika pembaca atau orang lain yang membaca teks kalian merasakan ada di dalam kondisi tersebut. Misal, ketika kalian menggambarkan pantai Ancol, kalian gambarkan bahwa di pantai Ancol udaranya sangat sejuk. Pantainya misalnya bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Lalu di sana tempatnya sangat luas, harga tiketnya sangat murah. Nah, itu artinya menggambarkan. Jadi ketika orang lain baca, wah, kayaknya minggu depan saya harus jalan-jalan nih ke Ancol. Nah, itu artinya kalian sudah berhasil membuat deskripsi karena sudah berhasil membuat pembaca merasakan ada di pantai Ancol. Lanjut ya. Nah, ini ada satu contoh objek, yaitu hewan harimau yang bisa kita jadikan teks deskripsi. Kalau kita lihat dari luar, ini hewan harimaunya berkulit perpaduan antara orange dan hitam. Lalu dia mempunyai pandangan mata yang sangat tajam. Dia juga mempunyai gigi taring yang tajam yang bisa mencabik-cabik makanannya. Harimau juga termasuk ke dalam jenis hewan karnivora karena dia adalah pemakan daging. Nah, itu bisa jadi kalian buat jadi satu teks deskripsi, ya. Lanjut. Nah, gimana ya Miss supaya saya bisa membuat teks deskripsi dengan baik? Yang pertama adalah kalian menggali informasi sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Dari gambaran objek yang kalian deskripsikan. Misal, SMPIT Gamel Akhlak. Kalian cari tahu dulu lokasinya ada di mana. Lalu ketika kalian datang, suasana di Gamel Akhlak seperti apa? Misalnya suasananya panas, suasananya sejuk karena banyak pepohonan misalnya, atau misalnya warna temboknya perpaduan antara hijau dan ungu. Lalu misalnya sifat-sifat guru di sana sangat baik, sifat-sifat teman-teman di sana sangat friendly, sangat tidak sombong misalnya. Nah, itu boleh jadi satu bentuk informasi. Atau ketika kalian misalnya punya teman dekat yang kalian mau jadikan objek. Nah, bisa kalian gali informasinya dari, oh Miss, dia anaknya tinggi tapi badannya kecil. Oh Miss, dia orangnya tinggi tapi badannya cukup besar. Nah, itu bisa menggambarkan satu tokoh. Ataupun misalnya rasa. Misalnya ketika kalian pergi jalan-jalan, makan di suatu tempat, kalian mendeskripsikan makanan tersebut. Oh Miss, rasanya sangat enak. Terus harganya murah Miss, rasanya sangat membuat ketagihan. Nah, itu namanya mendeskripsikan suatu objek. Nah, selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Ketika kalian membuat teks deskripsi, ada beberapa aturan dan patokannya. Jadi nggak hanya kalian menulis dari awal sampai akhir, tapi harus ada bentuknya atau ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya apa sih? Yang pertama ada judul. Ini sudah pasti. Di dalam semua teks itu pasti harus ada judul. Setelah judul ada yang namanya deskripsi umum. Baru yang terakhir adalah deskripsi bagian. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Deskripsi umum atau biasa kita sebut dengan identifikasi merupakan bagian awal atau pembuka di dalam teks deskripsi setelah judul. Apa sih Miss isinya? Isinya adalah penentu identitas objek.
Misalnya sekolah, objeknya misalnya sekolah, atau gunung, atau toko. Nah, kalian tentukan identitas objeknya. Miss, saya mau buat deskripsi tentang sekolah. Berarti tentukan sekolahnya. Sekolah Gamel Akhlak kah? Atau sekolah Ba'abu Taubah mungkin? Atau sekolah Alhambra misalnya. Jangan hanya sekolah, karena sekolah itu jenisnya banyak. Ya, jadi harus jelas sekolah apa. Sekolah Gamel Akhlak misalnya boleh. Atau gunung. Jangan hanya gunung saja, karena gunung itu jenisnya banyak dan tidak semua bentuknya sama, luasnya sama, daerahnya sama. Misalnya, Gunung Gede Pangrango itu terletak di daerah Jawa Barat. Beda lagi dengan gunung, misalnya gunung yang lain, Gunung Mahameru itu kan letaknya bukan di Jawa Barat gitu ya. Jadi harus jelas identitas si objek. Atau misalnya tokoh, tokohnya misalnya Soekarno. Nah, jelaskan ya Soekarno itu siapa, lalu ciri-cirinya bagaimana. Tidak hanya tokoh pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia itu kan banyak. Jadi harus jelas identitas objeknya itu siapa. Kalian tentukan ya. Yang kedua adalah gambaran umum dari objek yang ditulis. Kalau gambaran umum itu gampangnya adalah yang kalian lihat dari pandangan pertama. Ketika kalian masuk Gamel, apa yang kalian lihat? Oh, gedungnya ada 2 lantai. Oh, temboknya paduan warna hijau dan ungu. Oh, ada aulanya. Oh, ada lapangannya. Itu deskripsi umum atau gambaran umum. Baru nanti setelah kalian menggambarkan secara umum, kalian menggambarkan secara rinci yang masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Nah, ini lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Kalau di deskripsi umum kalian menjelaskan di Gamel Akhlak terdiri dari 19 guru misalnya. Di deskripsi bagian kalian jelaskan, oh 19 guru itu misalnya ada guru IPA yang bernama Miss Meilianti, ada guru bahasa Indonesia yang bernama Miss Ayu. Nah, itu namanya dijelaskan lagi lebih rinci di deskripsi bagian. Itu ya, Nak ya. Nah, terakhir, ini ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, kira-kira ini deskripsi apa bukan ya? Nah, kalian lihat ciri-cirinya. Yang pertama, paragraf deskripsi atau teks deskripsi itu selalu menggambarkan sesuatu atau objek. Jadi, ketika ada sebuah teks dan itu kayaknya ini gambarin sebuah objek deh, berarti itu masuk ke dalam teks deskripsi. Karena apa tadi? Kata kuncinya adalah menggambarkan dan objek. Menggambarkan objek itu deskripsi. Yang kedua adalah penggambaran objek dalam paragraf sangat jelas dan rinci. Ini ya, deskripsi itu harus jelas dan rinci. Kalau kalian mau menggambarkan SMP IT Gamel Akhlak, berarti kalian harus menjelaskan secara rinci. Oh, Gamel Akhlak itu terdiri dari misalnya berapa siswa, lalu siswa perempuannya ada berapa, siswa laki-lakinya ada berapa. Itu namanya rinci dan jelas. Yang ketiga adalah teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Ya tadi ya, misalnya SMPT Gamel Akhlak. Kalian jelaskan ciri-ciri fisiknya. Oh, ada aulanya, Miss. Terdiri dari 2 lantai. Terus bangunannya berwarna hijau dan ungu. Ada apalagi perpustakaannya, Miss. Lalu ada banyak toiletnya misalnya. Seperti itu ya. Jadi ketika ketiga ciri ini ada di dalam teks berarti itu namanya teks deskripsi. Bagaimana anak-anak? Paham dengan penjelasan Miss? Kalau ada yang nggak jelas atau misalnya kurang paham bisa langsung menghubungi Miss, bisa WA Miss. Mungkin untuk materi hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.